Ya baik, karena ini adalah seri terakhir, saya persilakan kepada Kang Hawi untuk menyampaikan ceramah tentang Haji Hasan Mustafa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Salihara atas undangan yang diberikan kepada diri saya untuk ikut mengisi seri kuliah umum mengenai mistisisme dan Islam di Nusantara. Tugas saya sore ini adalah berbicara beberapa hal mengenai dangding Haji Hasan Mustafa dari Jawa Barat. Namun oleh karena dangding itu adalah sebentuk puisi yang ditulis untuk didendangkan pada dasarnya, maka saya merasa perlu memberikan beberapa petikan contoh dangding beserta beberapa jenisnya dengan dikembangkan supaya teman-teman mendapat gambaran yang lebih utuh mengenai apa itu dangding, dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa memikirkan hubungannya dengan mistisisme. Dalam hal ini saya akan dibantu oleh senior saya, Ibu Eti RS dari Bandung. Ibu Eti adalah penyair, juga seorang filolog, dan sekarang sedang melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia. Dia mendapatkan hadiah Sastra Rancage 2 kali, antara lain untuk buku puisinya yang berjudul Maung Bayangan atau Macan Terluka. Nanti saya akan mempersilahkan Ibu Eti untuk menembangkan beberapa contoh dangding. Mudah-mudahan teman-teman menyukainya. Saya kira Bu Eti bisa langsung aja menempati tempat yang disediakan panitia. Baiklah, dengan segala maaf saya pasti akan mengecewakan saudara-saudara sekalian apabila saudara-saudara berharap saya berbicara tentang mistisisme, karena perhatian saya yang utama adalah lebih pada puisi, bukan pada mistisisme sendiri. Adapun puisi yang akan harus dibicarakan oleh saya di sini dikenal dengan sebutan dangding atau juga guguritan, yaitu puisi terikat yang tumbuh di dalam kesusastraan Sunda sebagai hasil dari pergaulan antara kebudayaan Sunda dan kebudayaan Jawa. Jadi sebagaimana di Jawa, di Sunda juga dikenal ragam puisi yang disebut dangding. Nanti kita akan lihat rincian dari ikatan yang berlaku di dalam puisi tersebut. Adapun Haji Hasan Mustafa yang nanti dangding-dangdingnya akan kita bicarakan sedikit banyak adalah salah satu tonggak penting di dalam sejarah dangding di dalam sastra Sunda. Dan terutama hal itu dilantarankan oleh karena dangding Hasan Mustafa dianggap bermuatan mistisisme Islam. Jadi sampai sekarang dangding itu masih hidup di dalam kehidupan sastra Sunda, masih tumbuh gitu. Meskipun sebagian besar penyair yang menulis dalam bahasa Sunda mencurahkan sebagian besar perhatiannya pada penulisan puisi bebas, tetapi penulisan dangding tidak dengan sendirinya ditinggalkan. Bahkan beberapa teman penyair yang menulis puisi bebas pada saat yang sama mereka juga menulis dangding. Ibu Eti adalah salah satu contohnya. Beberapa tahun yang lalu bahkan terbit satu buku kumpulan dangding karya penyair Sunda mutakhir dewasa ini. Jadi dangding sebetulnya masih hidup. Nah, kita akan berbicara pertama-tama mengenai siapa Haji Hasan Mustafa secara selayang pada. Lalu kedua kita akan melihat keberadaan dangding di dalam sastra Sunda. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan berbicara tentang karakteristik dangding Haji Hasan Mustafa, khususnya dalam kaitannya dengan renungan-renungan mistik yang ada di dalam kehidupan beliau. Untuk mengawali uraian ini, perkenankan kami memberikan contoh dangding yang ditulis oleh Hasan Mustafa
yang berjudul Sinom Barang Taning Rasa. Satu bait saja. Saya persilahkan Bu Edi. Ini pakai pupuk sinom. Bismillahirrahmanirrahim. Rasani tembang jatni kahariri tembang kepeling halang tembang kehayang gelut berang gelut peting kakuping teka kuping mungkung sajeroning kurungan raga raga ning aing ligar kemang caang siang sakahayang. Saya akan coba membacakan terjemahannya yang saya lakukan secara leluasa saja karena hampir-hampir mustahil menerjemahkan puisi Hasan Mustafa, terutama karena terikat oleh ketentuan oktosilabik 8 suku kata dan sekitarnya. Lebih baiklah saya bacakan sinom, petikan sinom yang barusan dilantunkan oleh Ibu Eti. Sinom barang taning rasa, rasanya tembang sempurna, senandung tanpa petuah, nyanyian tanpa kehendak, lalu siang lalu malam, terdengar tak terdengar, mengalun di dalam sangkar, sangkarnya ialah raga, raga di raga daku, nebar kembang terang siang sejatinya. Kira-kira itu terjemahan bebas sinom yang salah satu dari ratusan bait kita petik barusan. Mudah-mudahan sedikit banyak memberikan satu gambaran seperti apa puisinya Haji Hasan Mustafa dan dalam renungan-renungannya. Baik, saya akan mulai dengan yang pertama mengenai sosok Haji Hasan Mustafa. Tidak banyak yang saya ketahui, sejujurnya harus saya katakan mengenai sosok pribadi Hasan Mustafa. Catatan singkat hanya ada di dalam ensiklopedia Sunda, tapi juga bacaan yang paling lengkap selama ini paling terdapat di dalam Haji Hasan Mustafa jeung karya-karyana, Haji Hasan Mustafa dan karya-karyanya, susunan Ayyub Rosidi, terbit tahun 89, yang kebetulan dijadikan salah satu rujukan utama esai saya ini. Haji Hasan Mustafa, saya kadang-kadang menyebutnya HM, sendiri pernah menuliskan semacam autobiografi beliau di dalam bentuk dangling itu sendiri, tetapi tidak lengkap. Hanya beberapa kilasan, terutama pada bagian awal beliau tumbuh sampai beliau naik diajak ayahnya naik haji ke tanah suci dan kembali lagi. Jadi di dalam bentuk dangling, di dalam bentuk puisi. Kadang-kadang kita juga menemukan di dalam rangkaian dangling karya Haji Hasan Mustafa rujukan kepada riwayat dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang ada merujuk kepada bagian-bagian tertentu dari pengalaman hidupnya sendiri. Tapi untuk sekadar pengantar, saya dapat mengatakan bahwa Haji Hasan Mustafa dikenal sebagai pujangga, penghulu Islam pada zaman kolonial, juga tokoh tasawuf tentu saja, penulis risalah keagamaan cukup banyak, dan pemerhati kebudayaan, khususnya pernah menulis buku mengenai adat istiadat orang Sunda, dan saya kira juga menulis tentang beberapa segi dari masyarakat Aceh. Haji Hasan Mustafa berasal dari Cikajang, Garut, Jawa Barat, dan sejak kecil hingga dewasa belajar di lingkungan pesantren, baik di Tatar Sunda maupun di tanah Jawa dan Madura. Haji Hasan Mustafa juga mempelajari Islam di Arab Saudi
Ketika baru berumur 9 tahun, dia diajak oleh ayahnya berlayar ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Setelah dewasa selama lebih kurang 10 tahun, Haji Hasan Mustafa bermukim dan mengajar di Arab Saudi sebelum kembali ke Hindia Belanda dan bekerja sebagai penghulu besar Bandung, semacam pejabat keagamaan Islam di Kabupaten Bandung. Haji Hasan Mustafa pernah berkeliling Jawa, kemudian bekerja di Aceh untuk membantu Dr. Snukrugronya. Di Jawa Barat, beliau dikenal pula dengan julukan Bagawan Sirna Dirasa. Begawan yang sirna dirasa. Dan namanya diabadikan menjadi nama jalan raya di Bandung, Jalan PHH Mustafa. Kalau teman-teman singgah ke Bandung, ke arah Cicahem itu ada Jalan PHH Mustafa. Maksudnya PHH di situ penghulu Haji Hasan. Ini perlu saya kemukakan karena kebetulan di dalam sejarah di Jawa Barat ada beberapa tokoh penting di dalam panggung sejarah yang kebetulan namanya mengandung nama Mustafa dan mengandung nama Hasan. Ada Haji Hasan juga dijadikan nama jalan di Bandung. Itu tokoh berasal dari sejarah pemberontakan petani Banten tahun 1883. Juga ada A. Hasan, itu pendiri perintis Persis Persatuan Islam di Bandung. Ada juga Zainal Mustafa lain lagi, itu berasal dari sejarah zaman Jepang, pemberontakan rakyat di zaman Jepang. Yang kita bicarakan adalah Hasan Mustafa atau HHM. Jadi Haji Hasan Mustafa berasal dari Garut dan pernah bekerja sebagai penghulu di Bandung. Nama Haji Hasan Mustafa menurut hemat saya sampai sekarang, khususnya di kalangan komunitas atau publik sastra Sunda, masih merupakan nama yang penting sehubungan dengan karya-karyanya. Sampai sekarang karya-karyanya masih terus dibaca, bahkan terus ditelusuri. Pada tahun 94 misalnya diselenggarakan semacam pergelaran di Savoy Homan, di Hotel Savoy Homan di Bandung, yang berupa rangkaian pertunjukan tembang seperti barusan, yang lirik-liriknya diambil dari karya-karya Haji Hasan Mustafa. Gambaran mengenai Haji Hasan Mustafa di dalam ingatan kolektif, saya kira terutama di kalangan pengagumnya, cenderung diliputi banyak anekdot, banyak hal-hal yang mahiwal begitu, aneh, kontroversial, disangka menganut ajaran wahdatul wujud dan sebagainya. Salah satu misalnya yang sering dibicarakan adalah mengenai apa yang beliau lakukan manakala putranya Toha Firdos mengalami kecelakaan di Nagreg akibat kecelakaan lalu lintas. Toha Firdos adalah penggesek biola, jadi seniman keroncong begitu, putra Hasan Mustafa ini. Tapi suatu ketika Toha Firdos meninggal karena kecelakaan lalu lintas di kawasan Nagreg, Garut. Menyadari bahwa anaknya yang baru meninggal adalah buaya keroncong, katakanlah begitu. Konon Haji Hasan Mustafa sebagai ulama, tokoh ulama waktu itu, sengaja mengundang grup keroncong pimpinan Toha Firdos, keroncong Sangkuriang, untuk mementaskan beberapa lagu sebagai penghantar keranda ke kuburan. Nah, hal-hal seperti itu sering dibicarakan dan menjadi isi dari perbincangan publik mengenai Haji Hasan Mustafa. Tapi yang penting bagi kita, saya kira adalah bahwa HHM itu menulis banyak sekali karya di dalam, khususnya di dalam bahasa Sunda. Secara umum karya-karya beliau bisa kita bagi dua. Yang pertama untuk kelompok puisi dan yang kedua untuk kelompok prosa. Bahasa yang beliau pakai terutama bahasa Sunda, tapi beliau juga menulis dalam bahasa Melayu, Jawa, dan Arab. Ada satu dangdingnya yang ditulis dalam bahasa Jawa. Juga ada satu risalahnya yang ditulis dalam bahasa Arab. Nah, untuk golongan yang pertama, golongan puisi, kita akan menemukan banyak sekali puisi terikat dalam bentuk dangding. Jumlahnya itu saya kira satu dangding
bisa terdiri atas 200-an bait, dan satu bait bisa terdiri atas 6 sampai 8 larik. Nanti kita akan lihat catatan yang lebih terperinci mengenai jumlah dangding yang beliau hasilkan. Sedangkan untuk prosa, beliau membuat risalah mengenai misalnya martabat 7 yang diselingi juga dengan dangding, juga menulis risalah yang kebetulan sedang saya upayakan terjemahkan dengan seorang rekan mengenai jalan keruhanian di dalam Islam yang diberi judul Gelaran Sasaka di Keislaman. Itu prosa, uraiannya cukup mendetil, cukup panjang mengenai tingkatan-tingkatan yang harus dilalui oleh seseorang di dalam Islam, dimulai dari tingkatan Islam, iman, ihsan, dan seterusnya. Juga ada prosa mengenai uraian beliau mengenai seluk-beluk adat istiadat atau kebudayaan masyarakat Sunda. Nah, perhatian saya sore ini dikhususkan ke dalam karyanya dalam bentuk dangding. Nah, kita akan melihat secara lebih panjang lebar apa yang dimaksud dengan dangding. Dangding atau guguritan diatur oleh beberapa aturan. Yang pertama ada aturan yang disebut guru wilangan yang menekankan jumlah suku kata pada tiap larik. Dan yang kedua adalah guru lagu yang menekankan bunyi vokal di penghujung larik. Jadi misalnya begini, kita dangding itu di aturannya disebut pupuh. Pupuh itu ada sekitar 17, tapi yang kira-kira yang paling populer kita singkat saja KSAD gitu, Kinanti, Sinum, Asmarandana, dan Danggula. Nah, untuk Kinanti aturannya dia harus terdiri dari 6 larik dan masing-masing larik terdiri dari 8 suku kata. Sedangkan bunyi akhirnya, bunyi akhir larik itu harus U, bunyi U, terus larik kedua harus berakhir dengan bunyi I, larik ketiga harus berakhir dengan bunyi A, larik selanjutnya bunyi I lagi, bunyi A, dan I lagi. Lalu untuk pupuh sinom itu terdiri, satu baitnya terdiri dari 9 larik, dan larik 1 harus terdiri dari 8 suku. Larik 1 sampai 4 harus terdiri dari 8 suku kata. Larik 5 terdiri dari 7 suku kata, larik 6 8 suku kata, dan seterusnya. Demikian pula Asmarandana dan Danggula. Masing-masing memiliki aturan persajakan yang katakanlah sudah ditetapkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, Hasan Mustafa mewadahi ekspresi mistisnya dengan perantaraan pupuh dangding. Jadi dangding di dalam sastra Sunda itu dipakai dalam beragam maksud saya kira. Yang pertama biasanya digunakan di dalam bentuk karangan yang disebut wawacan. Wawacan itu biasanya berisi kisah mengenai pengalaman tertentu atau uraian mengenai masalah tertentu yang disampaikan dalam rangkaian dangding, gitu ya, dari mulai Kinanti, Magatru, dan seterusnya. Jadi semacam roman, tetapi disampaikan dalam wadah sajak terikat. Lalu ada juga dangding yang tidak dalam kerangka wawacan, sebagaimana karya-karya Haji Hasan Mustafa ini. Nah, yang menarik dari dangding Hasan Mustafa saya kira, barangkali sejak beliaulah ada upaya untuk menghembuskan nafas mistisisme ke dalam wadah dangding di dalam sastra Sunda. Sebelumnya saya kira dangding lebih banyak digubah untuk hal-hal di luar itu, misalnya untuk menggambarkan asmara dan sebagainya. Baru pada Hasan Mustafa saya kira ada upaya untuk meniupkan ruh
tasawuf katakanlah gitu ke dalam wadah dangding. Di dalam sastra Sunda, dangding itu juga penting, termasuk di dalam penerjemahan kitab suci. Almarhum Wiranata Kusumah misalnya menerjemahkan sejumlah ayat Al-Quran di dalam bentuk dangding. Sampai sekarang diteruskan oleh almarhum Hidayat Suryalaga. Beliau menerjemahkan Quran selengkapnya dalam bentuk dangding, meskipun tidak mengklaim bahwa ini terjemahan Quran, melainkan adaptasi ayat suci dalam bentuk dangding. Sehingga terjemahan Quran itu sebetulnya bisa ditembangkan seperti tadi CET lakukan. Jadi yang diambil adalah inti pesannya saja, tetapi wadahnya sudah sama sekali berbeda. Nah, Wiranata Kusumah di dalam riwayat Kangjeng Nabi Muhammad misalnya, buku beliau memetik beberapa ayat Quran yang beliau adaptasikan ke dalam bentuk dangding. Nah, Hasan Mustafa punya ciri khasnya sendiri di dalam dangding-dangdingnya. Nah, saya sendiri tidak berani mengklaim bahwa saya memahami dangding-dangding Hasan Mustafa, tetapi paling tidak saya bisa berbicara tentang bagian cangkangnya saja dulu. Barangkali nanti kita bisa sampai pada bagian isinya. Menurut catatan yang tersedia sejauh ini, diperkirakan dalam tempo 2 atau 3 tahun Hasan Mustafa menghasilkan dangding lebih dari 10.000 bait. Cukup banyak saya kira. Catatan yang lebih detail saya kira saya kutip saja di sini dari penelitian Pak Iskandar Wasid. Jumlah dangding Hasan Mustafa yang telah diketahui ada 10.815 pada. Pada itu bait. Dari jumlah itu yang masih ada hanya 9.472 pada yang tersebar di mana-mana. Di antara lain di perpustakaan Universitas Leiden, di bagian naskah Museum Nasional, dan di koleksi perseorangan. Kemungkinan masih ada yang belum ditemukan. Jadi sekalipun belum capai jumlah 20.000 pada, namun jelas sudah lebih dari 10.000 pada atau 10.000 bait. Sebagai perbandingan, dulu ada Wawacan Purnama Alam, itu semacam kisah yang dikemukakan dalam bentuk dangding, terbit tahun 22, karangan R. Suryadireja, yang terdiri dari 6.197 pada atau bait. Jadi hasil karya Hasan Mustafa jauh lebih banyak daripada hasil karya Raden Suryadireja di dalam Purnama Alam. Ada 10 dangding yang saya baca untuk kepentingan forum kita hari ini. Antara lain berjudul Puyuh Mungkung Dina Kurung, ditulis di dalam Pupuh Kinanti dan terdiri atas 180 bait. Lalu kedua ada Dumuk Suluk Tilas Tepus, juga dalam Langgam Kinanti dan terdiri atas 100 bait. Yang ketiga ada Kinanti Kulu-Kulu, tentu saja dalam Kinanti dan terdiri dari 203 bait. Lalu keempat ada Sinom Pamake Nunuman dalam bentuk sinom, terdiri atas 165 bait. Sinom Barang Taning Rasa terdiri dari 101 bait. Sinom Wawarian terdiri atas 101 bait. Hairing Nuhudang Gering terdiri atas 171 bait. Asmarandana Nukami terdiri dari 261 bait. Dan Amis Tiis Pentil Majapahit dan dalam bentuk Dangdang Gula terdiri atas 100 bait. Dan terakhir ke-10 Dangdang Gula Sirna Rasa terdiri dari 102 bait. Saya ingin membicarakan beberapa ciri khas dangding Hasan Mustafa melalui pertama pilihan katanya, lalu rancang bangun sajaknya, dan terakhir barangkali kita nanti bisa diskusi soal subject matternya.
hal-hal yang menurut saya, atau pokok renungannya, hal-hal yang menurut saya sangat penting sehubungan dengan Dangding Hasan Mustafa. Saya pertama mencatat soal pilihan kata. Di dalam kalau kita membaca Dangding Haji Hasan Mustafa, kadang-kadang kita menemukan kata-kata yang barangkali sudah tidak lagi familiar di dalam bahasa Sunda sehari-hari dewasa ini. Tapi sekaligus juga hal itu menunjukkan kreativitas beliau di dalam menemukan idiom baru atau ungkapan baru bagi kepentingan puitiknya. Kedua, saya melihat ada banyak sekali kosakata yang diserap dari bahasa Arab. Dan yang menarik, yang tidak kalah menariknya, kata-kata serapan dari bahasa Arab itu kemudian disesuaikan dengan struktur tata kalimat yang berlaku di dalam bahasa Sunda. Kalau boleh saya menduga-duga, pada kasus Hasan Mustafa saya kira pengaruh sastra Arab langsung mungkin masuk ke dalam lingkungan sastra Sunda tanpa perantaraan kesastraan Melayu barangkali, karena beliau langsung ke sumber Arabnya. Pertama-tama misalnya kita dapat memperhatikan masalah seringnya timbul bentukan kata yang menggunakan imbuhan di tengah-tengah. Misalnya kata umangkeh dari kata angkeh, lalu jumegur, itu di dalam kata-kata sehari-hari tidak ada. Jarang sekali kita mendengar kata misalnya jumegur untuk melukiskan bunyi yang menggelegar lebih dari sekali. Lalu di dalam kata sehari-hari, di dalam bahasa Sunda sehari-hari, kita biasanya menggunakan kata nyajegur, mungkin lebih familiar. Tapi Mustafa menggunakan kata jumegur gitu ya. Malah ada kata umaing dari kata dasar aing, aku, dia bikin juga kata baru umaing. Seseorang yang merasa menonjolkan keakuannya, dia umaing. Itu dalam komunikasi sehari-hari saya sendiri merasa jarang bertemu dengan kata-kata seperti itu. Yang sering kita temukan di sehari-hari kan kata gumelis, misalnya dari kata gelis atau cantik, orang yang merasa centil gitu menjadi gumelis. Pada Hasan Mustafa dibikin kata yang lebih banyak lagi, seperti gumilang atau gemilang dari kata dasar gilang, bercahaya, berpendaran dan sebagainya. Coba saya sebutkan beberapa contoh kreativitas Hasan Mustafa di dalam mengolah kata yang mengandung imbuhan Ada tumurun, turun-tumurun. Ada umain, ada bumatur, ada umeta dari kata eta, bahkan dari kata eta itu dia pakai juga jadi umeta. Sumaha dari kata saha, gumantung dari kata gantung, gumelar, gumilang, tumulus, gumuling, humaleang, humelaring, sumangga, tumurun, humandelar, kumabula, rumah sana, kumalayang, gumelar, gumilang, tumega, rumingkang, mumukti, sumembah, dan lain-lain. Banyak sekali. Meskipun kata-kata seperti itu jarang kita temukan di dalam bahasa Sunda sehari-hari, tetapi di dalam Dangding Hasan Mustafa kita bisa merasakan sifat fungsionalnya di dalam keseluruhan bentuk dangding. Sebagaimana bisa kita baca di dalam karya dangding-dangdingnya sendiri. Selain kata, banyak sekali kata yang mengandung imbuhan Hasan Mustafa juga banyak mengolah kata yang saya kira diserap dari pengaruh bahasa Jawa dengan yang berakhiran ing. Misalnya di dalam dangding-dangding Hasan Mustafa akan banyak sekali kita bertemu dengan ungkapan sirnaning, jatnikaning, alaming, wateking, dinaning, bangsaning, akherating dari akhirat, alami, nafsiyahin, asaling, tuhuing, satuhuning, tumpuring, hulaning, dorakaning, barangtaning, birahining dari berahi,
menggahing katunggalaning sukmaning tunggaling jatining dan puluhan ning yang lain, kata-kata yang berakhir dengan imbuhan ing yang lainnya. Selain itu, kita juga melihat adanya penggunaan kata yang sepertinya tidak pernah dipakai oleh orang lain, tetapi pada Hasan Mustafa kok punya fungsi yang cukup jelas. Misalnya ada ungkapan meletus bijil tilaku, meletik bijil di bibir. Kata meletus di situ bukan, mohon tidak disamakan dengan meletus di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu saya kira, tapi mungkin punya Hasan Mustafa sendiri. Barangkali kata dasarnya di dalam bahasa Sunda betus. Betus itu keluar, terungkapkan, disampaikan. Nah, dengan kata meletus, dia mau bikin kayaknya ungkapan seseorang atau sesuatu keluar dengan tenaga yang cukup kuat. Jadi dia meletus bijil tilaku. Jadi keluar dengan tenaga dari tindak tanduknya, meletik bijil di bibir. Jadi kata meletus di dalam dangding Hasan Mustafa tidak sama dengan meletus balon hijau dan sebagainya dalam bahasa Indonesia. Ini bandingannya sama dengan kata meletek yang juga dia gunakan dari bahasa Sunda. Juga banyak kosakata yang berasal dari bahasa Arab yang diolah dengan mengacu pada yang diolah sedemikian rupa dan disesuaikan dengan pola pembentukan kata di dalam bahasa Sunda. Misalnya saya sebutkan di sini, beliau menggunakan kata nukiyamuhuna binafsih. Nukiyamuhuna binafsih. Nu di situ bukan anasir bahasa Arab tentu saja, tapi itu bahasa Sunda yang. Jadi yang kiyamuhunya kira-kira begitu. Nu kiyamuhuna binafsi. Gitu ya. Ada juga lahutan kapangeranan. Dari lahut diberi akhiran an dan kapangeranan. Atau nu pirobun susuk muntuk dan sebagainya. Dalam contoh tersebut, akhiranna pada istilah kiyamuhuna, akhiran an pada kata lahutan, serta awalan pi pada kata pirobun, jelas merupakan bagian dari gramatika Sunda. Di sejumlah tempat tampak kreativitas Hasan Mustafa menjadikan penyerapan istilah Arab ke dalam tata gramatika Sunda tidak terasa janggal. Jadi meskipun kosakatanya cukup banyak yang berasal dari bahasa Arab, tetapi kalau kita baca baris-baris yang beliau gubah, saya kira tidak terlalu janggal atau malah tidak janggal sama sekali. Di sini saya kasih contoh, ini tes buku apa sih? Kinanti yang kita akan melihat bagaimana kosakata Arab ditempatkan di dalam dangding bahasa Sunda oleh Haji Hasan Mustafa. Mungkin saya bisa menambahkan lagi. Ini adalah kinanti dari saya kutip dari puyuh ngungkung dina kurung atau puyuh yang bersenandung di dalam sangkar begitu. Begitu. La ilaha illallahu popokan nu berat lain illallah nu beratnya Allahu meh taya lain hukbitu ngan karinya hakeki ngan kari budi. Saya coba terjemahkan dengan agak sembarangan. La ilaha illallahu, ujaran nan ringan adanya, illallah nan berat sungguh, Allahu nyaris tiada lain,
huk pecah tinggal benar adanya, hakikat tinggal semata budi. Perhatikan ungkapan huk bitu di dalam dangding tersebut. Kalau menurut saya ungkapan itu luar biasa. Huk bitu, dia pertama-tama bikin la ilaha illallahu, Allahu metayalian, lalu di larik berikutnya lalu disusul dengan huk bitu ngan karinya, huk pecah tinggal benar adanya. Jadi, itu luar biasa. Jadi dengan contoh ini mudah-mudahan saya sudah memperlihatkan bagaimana kreativitas penyair Sunda yang punya kecenderungan mistik seperti Haji Hasan Mustafa mencoba mengolah bahasa yang digunakan di dalam puisinya sendiri. Bahasanya itu adalah bahasa Sunda, tetapi serapannya berasal dari sana sini, dari bahasa Melayu, dari bahasa Arab khususnya. Tetapi serapan itu semua dikelola sedemikian rupa sehingga tidak memperjanggal bahasa sasaran, tetapi malah sebaliknya malah memperkaya, saya kira. Nah, kedua, kita akan melihat rancang bangun dangding Hasan Mustafa. Jika dangding Haji Hasan Mustafa kita tinjau selayang pandang, di dalamnya terlihat adanya sejumlah bait, khususnya pada bagian permulaan, yang menurut saya agak mustahil dibaca, di dalam arti dicoba-coba dicarikan apa maknanya, dikejar kemanapun saya sendiri merasa luput apa maksudnya. Jadi tidak ada jalan yang lebih aman menurut saya selain menganggap bait-bait seperti itu sebagai semacam sampiran di dalam pantun Melayu, atau semacam sampiran untuk mengisyaratkan isi di bait-bait yang lain. Kebetulan di dalam sastra Sunda sendiri ada tradisi carita pantun yang berbeda dengan pantun di dalam tradisi Melayu. Carita pantun adalah semacam teater tutur, disampaikan melalui seorang juru pantun, biasanya diiringi dengan petikan kecapi dan gesekan tarawangsa yang menuturkan kisah semalam suntuk dan punya bentuk yang tetap, ada rajahnya. Rajah semacam puisi yang biasanya berisi dari banyak sekali sampiran, ungkapan-ungkapan puitik yang sepertinya tidak ada maknanya yang khusus, tetapi ada efeknya begitu. Saya mau kasih contoh lagi, misalnya di dalam karya Hasan Mustafa yang berjudul Hariring Nuhudang Gering, atau senandung orang yang baru bangun, senandung orang yang baru sembuh dari sakit, yang mengolah majas seperti ini. Ini Asmarandana pupuknya. Ini di dua bait pakai pupuk Asmarandana. Satu baitnya terdiri atas 7 larik. Jadi kita akan punya contoh 14 larik. Japati berkabumi, Japati berkabumi, macokan kembang dalima, hayam jago ngeplek jawer, rubak dada lebar jang kalayang katana wetan diburu ku hayam tuku koleang kana tawuran waliwis ibarti peti entepna kana bambayang diborok ku hayam kate koleang kana suhunan barina kokoreakan kurulung si berit jantung esina kumaha dinya. Saya bacakan lagi terjemahannya.
seadanya aja dulu. Merpati terbang ke bumi, mematuk-matuk kembang delima, ayam jantan lepas pial, lapang dada lebar sayap, melayang ia ke tanah timur, diburu ayam tak berekor, melayang ia ke Teritis. Belibis terbang malam hari, hinggap ia di Bangbayang, diburu oleh ayam kate, terbang ia ke atas atap, sambil memperdengarkan suaranya, kurulung si berit jantung, isinya terserah kamu. Jadi saya kira buat saya hampir mustahil kita mencoba membaca larik-larik seperti ini. Jalan yang tidak ada jalan yang lebih baik kecuali menganggap bait seperti ini sebagai sampiran bagi sesuatu yang mungkin ditaruh di bagian lain dari dangdingnya yang banyak itu. Dan yang menarik di dalam kutipan ini, saya juga ingin memberi catatan larik yang paling akhir dari Hasan Mustafa, Esina kumahadinya, isinya terserah kamu. Seolah-olah beliau ingin sambil bergurau sebetulnya. Biasanya kalau para penyair atau pujangga memberi sampiran puisi, dia mengisyaratkan akan memberikan isinya di bait yang lain. Tetapi pada contoh ini Hasan Mustafa seolah mengerjain kita semua, isinya terserah kamu, kamu pikirin sendiri deh apa maknanya gitu ya. Belibis terbang malam hari hingga dia ke Bangbayang, isinya terserah lu gitu, kira-kira begitu. Ini adalah gaya Hasan Mustafa barangkali. Mungkin sekadar humor atau bagaimana, tapi saya kira yang pasti dia membuat semacam sampiran dengan tidak menegaskan atau menekankan apa isinya. Pembaca yang barangkali diharap mendapatkan wejangan dari Haji Hasan Mustafa seakan-akan diminta menerka atau memikirkan sendiri makna yang mungkin terkandung dalam larik-larik sebelumnya. Nah, di dalam cerita pantun larik-larik seperti ini banyak sekali. Itu banyak sekali baris-baris puisi yang mengidentifikasi beberapa panorama, tapi hubungannya dengan cerita yang mau disampaikan tidak terlalu kelihatan gitu ya. Tetapi suasananya ada. Bahkan pada bagian-bagian awal dangding yang lain ada juga kinanti dari Puyuh Mungkung Dina Kurung tadi. Dia juga memberikan ruang kosong seperti yang sama untuk para pembacanya dengan mungkin satu lagi contohnya seperti ini misalnya, ini kinanti. Kalau tadi Asmarandana, sekarang pupuh kinanti. Sindir sapadati indung hiji ti bapak pribadi nu sapada sisindiran pangasuh aing keur leutik eusina wallahu alam moal sacangkang saeusi. Sindir sebait dari ibu, satu dari bapakku, yang sebait si sindiran pengasuhku di masa kanak, isinya wallahu alam, takkan secangkang seisi. Kayak itu. Sering kali kita mendapatkan permainan dangding seperti itu di dalam Hasan Mustafa. Tapi nanti kita akan melihat bahwa tidak semua seperti ini. Kadang-kadang dia main sampiran juga, tetapi isinya dia taruh di beberapa bait sesudahnya. Nanti kita akan contoh lain. Tapi sampiran seperti ini banyak sekali, terutama di dalam Puyuh Mungkung Dina Kurung juga ada bait seperti itu yang buat saya mustahil diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Ini, misalnya ini sama sekali sulit diterjemahkan. Kinanti Ngalantung batur sakurung kurang pakuring kuring pakurang
kurang pakuring kuring pakuring pakurang kurang pakurang pakuring kurang pakurang pakuring. Nah, di dalam contoh kinanti ini nggak mungkin saya terjemahkan ke dalam bahasa manapun, sudah gini aja. Karena dia mempermainkan kata kuring, saya, aku, ik, I, kurung, sangkar atau raga, dan kurang, kurang sama dengan dalam bahasa Indonesia. Nah, beliau memainkan tiga bunyi itu seperti dia main musik, sengaja main musik. Dan konstruksi seperti ini cukup banyak di dalam dangding-dangding Hasan Mustafa. Sampai saya menduga, terutama karena tempat bait-bait seperti ini banyak yang ditaruh di permulaan dangding. Saya menduga apakah ini semacam apa ya, untuk dibaca dalam hal pengkondisian apa ya, kayak kita wirid gitu ya. So kalau saya baca ini berulang-ulang, mungkin saya akan sampai pada tahap yang semacam mabuk begitu ya. Ngalantung batur sakurung kurang pakurang pakuring kuring pakurang pakurang kurang pakurang pakuring dan seterusnya. Seperti zaman-zaman sajak Pak Starji sambil menenggak bir itu. Jadi mungkin kalau kita baca dangding-dangding seperti ini berulang-ulang dan cukup banyak jumlahnya. Ada yang mempermainkan kata yang lain juga lagi dengan bunyinya diolah semian rupa, dengan irama yang terpelihara. Saya kira akan mengkondisikan tubuh dan pikiran kita pada keadaan tertentu. Nah, itu contoh beberapa rancang bangun dangding Hasan Mustafa yang menurut hemat saya hampir mustahil kita kejar apa itu isinya. Tetapi ada juga bentuk-bentuk bait di dalam dangding Hasan Mustafa yang juga main sampiran, terutama yang sampiran diambil dari ungkapan-ungkapan yang sudah lazim di dalam tradisi sastra Sunda, lalu diberi tempat tersendiri, tempatnya yang baru oleh Hasan Mustafa, dan diberi maksudnya pada bait yang lain. Saya mau kasih contoh yang ini, bisa ke atas sedikit mananya. Oh ini, mungkin dibaca aja. Asmarandana Nukami ada terdiri dari 251 bait. Saya ambil 200 bait 225 dan 226. Salah satu aja. 25 dan 26. Sina sindir Nukami minangka rujak siloka, kacang baik roai baik tuturus kembang samoja lemeng tendet cocoman jalana karaja galuh Sundana tiba baheula. Yang satu lagi. Heula sindir batan esi, siloka batan perbuka, hayang baik moal baik tetulus, aya nu boga mengpeng deket sosonoan jaga mah urang pajauh deketna cara ayeuna. Nah, di dalam contoh Asmarandana barusan yang dilantunkan oleh Ibu Eti, kita melihat bagaimana Hasan Mustafa menempatkan idiom yang sudah tersedia di dalam tradisi sastra Sunda di dalam dangding, ke dalam dangdingnya, lalu semacam sampiran begitu.
pada satu bait, lalu pada bait berikutnya makna yang terkandung dari sampiran tadi dia sampaikan secara langsung. Misalnya saya bacakan di sini, terutama yang saya kasih di dalam makalah itu saya kasih cetak tebal, kacang bae roai bae, maksudnya dia mau mengatakan hayang bae moal bae, sebetulnya kan gitu. Terus kata tuturus kembang sammoja di halaman 10 makalah saya, kata tuturus kembang sammoja sebetulnya maksudnya tetulus ayanu boga, kayak gitu. Demikian pula lemeng tendet coconguan, maksudnya mengpeng deket sosonuan. Apa harus saya Indonesiakan? Agak tidak mungkin karena ini apa ya, semacam babasan apa ya, kayak peribahasa atau apa, ungkap idiom. Saya tidak bisa menerjemahkan kecuali akan menimbulkan kelucuan yang tidak perlu. Kacang bae roai bae maksudnya selalu ingin lah gitu ya. Saya selalu ingin, tetapi juga selalu tidak laksana gitu. Tetapi selalu urung, selalu ingin, selalu urung dan seterusnya. Nah, contoh seperti ini juga tidak sedikit. Jadi Hasan Mustafa main sampiran, dia mengolah ungkapan-ungkapan yang sudah tersedia di dalam tradisi sastra Sunda, lalu ditaruh di dalam dangdingnya dan isinya dia sampaikan juga. Tidak sepenuhnya sampiran seperti dalam contoh petikan dangding yang tadi sudah kita singgung-singgung. Demikian pula pada bait 240-241 pada dangding yang sama, kita melihat bagaimana permainan sampiran dan isi yang sudah tersedia dalam tradisi sastra Sunda diolah kembali di dalam dangding Haji Hasan Mustafa. Nah, ada juga hal yang tidak kalah menariknya, ialah di dalam menyambungkan bait demi bait di dalam dangding Haji Hasan Mustafa. Biasanya kata terakhir di dalam satu bait, di ujung satu bait dijadikan kata awal di dalam bait berikutnya. Begitu seterusnya. Misalnya kita melihat di dalam Sinom Wawarian, bisa kita banyak menemukan bagaimana Hasan Mustafa merangkaikan bait demi bait di dalam dangdingnya dengan mempertautkan kata akhir di ujung satu bait menjadi kata awal di bait berikutnya, begitu, sehingga seperti membentuk satu rangkaian dangding di dalam karyanya. Nah, itu yang hal kedua yang berkaitan dengan, saya kira, rancang bangun persajakan. Mudah-mudahan teman-teman belum bosan. Dan terakhir yang paling berat buat saya adalah mengomentari soal pokok renungannya atau subject matter dari dangding Hasan Mustafa. Saya adalah sejujurnya mengatakan kiranya termasuk golongan orang yang tidak mudah menangkap isi pesan dari dangding Hasan Mustafa. Setiap kali membaca dangding Hasan Mustafa, saya selalu merasa terombang-ambing, kayak dipermainkan oleh alunan dangding. Kadang-kadang seperti mau menangkap sesuatu, tetapi pada saat berikutnya saya merasa luput gitu ya. Ya, ini mungkin masalah kepembacaan aja, bukan masalah kepenulisan. Jadi pasti masalahnya ada di saya, bukan di Hasan Mustafa. Kadang-kadang saya seperti mau menangkap makna, tapi pada saatnya dibikin buyar lagi oleh Hasan Mustafa. Pengalaman yang saya rasakan setiap kali membaca dangding Hasan Mustafa barangkali terwakili oleh kata-kata yang sangat terkenal dari Amir Hamzah. Engkau pelik menarik ingin serupa darah di balik tirai gitu. Di satu pihak dia seperti membetot perhatian kita ke dalam dangding itu, tapi setiap kali kita buka itu dari dekat, kita selalu dibikin gagal, selalu dibikin luput. Nah, tapi saya harus mempertanggungjawabkan istilah yang saya pakai sendiri masalahnya, ya ini dangding mistis. Jadi di mana mistisnya dari dangding Hasan Mustafa ini? Nah, saya ambil jalan yang paling mudah, ialah dengan mengomentari salah satu aja dari begitu banyak dangding suluk Haji Hasan Mustafa.
Dangding yang saya maksud sebagai contoh di sini berjudul Dumuk Suluk Tilas Tepus. Saya Indonesiakan di sini berdiam suluk setuntas lacak. Apa ya maksudnya? Dumuk suluk tilas tepus. Kata dumuk itu kata kerja ya. Dumuk itu kata kerja yang menunjukkan tindak berdiam atau berada di tempat tertentu. Sementara kata suluk adalah sejenis tembang yang biasanya diiringi petikan kecapi atau instrumen lainnya, seperti nyanyian dalang sebelum mementaskan wayang. Adapun tilas tepus merupakan ungkapan sehari-hari yang menunjukkan tuntasnya pencarian, pelacakan atau upaya tertentu. Nah, jadi Dangding ini sebetulnya mau bicara soal apa? Nah, menurut kalau sejauh yang dapat saya tangkap, Dangding Dumuk Suluk Tilas Tepus sepertinya hendak berbicara atau hendak menyampaikan semacam alegori mengenai pengalaman mencari hal yang hakiki atau hal yang asali, atau pengalaman menghayati hal yang hakiki atau hal yang asali. Dalam Dangding ini, hal yang hakiki itu menurut penangkapan saya terisyaratkan antara lain melalui pemakaian idiom hakiki, idiom jati, kawit tining jadi atau asal muasalnya kejadian, atau asal muasalnya keberadaan kita, atau disebut juga alam pasti. Kalau di pihak lain disebut juga alam sirna, dan di pihak lain disebut juga bali gesan nggak jadi. Nah, kata bali gesan nggak jadi sebetulnya bukan kata yang aneh, itu kata yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya digunakan untuk orang-orang Sunda untuk menunjuk kampung halaman, tanah air dan sebagainya. Tapi oleh Hasan Mustafa digunakan dalam arti yang khusus, semacam pengalaman asal dari mana semua yang kita rasakan bermula, semacam sumber dari mana pengalaman kita, kedirian kita berawal gitu ya. Nah, di dalam Dangding ini Hasan Mustafa seringkali membangun satu distingsi barangkali antara alam pasti dan alam, katakanlah alam maya, alam sirna dan alam jasmani. Jadi dia mau bikin sepanjang Dangding ini, si penyair tampaknya mau melukiskan semacam pengalaman bagaimana berkenalan atau berkenalan, menghayati hal-hal yang hakiki di dalam hidup. Dia juga membandingkan alam pasti ini dengan alam yang penuh nama, alam duniawi yang lekat dengan berbagai nama, sebutan, predikat dan sebagainya. Bukan itu yang pasti, alam pasti yang dimaksud Hasan Mustafa. Itu hanya alam, semacam alam semu, alam tipuan, alam bikinan yang mau tidak mau harus ada karena keterbatasan persepsi manusia. Manusia hanya paling banter hanya bisa membuat nama untuk dunia di sekelilingnya. Tapi dunia yang dikasih nama itu bukan dunia yang sejati yang harus kita cari. Kira-kira seperti itu sejauh yang dapat saya tangkap. Mungkin saya keliru, tapi sebaiknya saudara-saudara membaca langsung Dangdingnya. Itu contoh satu, apa yang dibicarakan sebetulnya oleh Hasan Mustafa ialah membicarakan penghayatan si aku lirik dengan hal-hal yang dianggapnya asali. Yang kedua, Dangdingnya juga sering menggambarkan bagaimana hubungan aku engkau di dalam konteks abdi dan gusti. Dia pakai kata abdi di satu pihak dan gusti dengan G gede di pihak lain. Itu seringkali dilukiskan sebagai hubungan kerinduan. Meskipun pada banyak baitnya kerinduan itu sebenarnya
tidak sampai ketemu amat, misalnya ketemu betul-betul ketemu. Ya kayak Amir Hamzah tadi, pelik menarik ingin di satu pihak, tetapi serupa darah di balik tirai di pihak lain. Misalnya begini, kadang-kadang hubungan ini yang menarik buat saya, nggak tahu di Ronggo Warsito atau di Hamzah Pansuri apakah seperti ini juga atau tidak. Di dalam tulisan Hasan Mustafa, si abdi atau kaula atau aing dan gusti itu hubungannya kok saling bergantung gitu ya. Jadi gusti memerlukan abdi, jadi gusti juga berhutang budi pada abdi, sebagaimana si abdi berhutang budi pada si gusti. Tidak ada abdi kalau tidak ada gusti, dan tidak mungkin ada gusti kalau tidak ada abdi. Kira-kira gitu. Jadi kadang-kadang dibolak-balik begitu. Dan sering orang menyangka kalau kita baca dangding-dangding Hasan Mustafa bahwa pada akhirnya memang di ujungnya seperti yang dirindukan adalah peleburan. Sehingga orang menyebut Hasan Mustafa pengikut wahdatul wujud dan sebagainya. Saya nggak tahu karena saya bukan ahli tasawuf, tetapi saya untuk teman-teman yang punya anggapan seperti itu, saya kira sebaiknya juga membaca tulisan-tulisan Hasan Mustafa di dalam genre yang lain, terutama prosa. Di dalam prosa-prosanya saya kok melihat yang diidealkan bukan peleburan, tetapi kadang-kadang justru perbedaan antara si abdi dan gusti itu. Misalnya dia dengan bagus sekali menulis ungkapan iwung andikaning awi. Iwung itu rebung dan awi itu bambu. Jadi memang dari rebung itu akan tumbuh jadi bambu, dan bambu nanti akan menumbuhkan tunas baru menjadi jadi rebung baru dan jadi bambu baru. Tidak harus si rebung menyatu dengan bambu yang melahirkannya, kira-kira gitu. Aku rebung, engkau awi gitu ya. Aku awi, kamu rebung gitu begitu. Jadi kadang tetap distingsi itu ada. Tapi kadang-kadang saya punya dugaan yang lain. Dugaan saya mungkin benar atau mungkin salah. Barangkali di dalam dangdingnya Hasan Mustafa mau menggambarkan hasad peleburan, barangkali memang, atau barangkali dangding dianggap bentuk yang pas, wadah yang pas untuk menyampaikan hasrat peleburan antara abdi dan gusti. Abdi kalindih gusti misalnya, gusti kalindih abdi dan sebagainya. Tetapi prosa bagi Hasan Mustafa, sedangkan prosa dianggap wadah yang pas untuk menyadari adanya perbedaan yang tidak bisa diabaikan antara si abdi dan si gusti. Itu baru dugaan saya. Dan itu tidak saya tuliskan di makalah ini karena saya belum berani dengan pendapat seperti itu. Tapi saya punya dugaan, mungkin di dangding Hasan Mustafa mau menyadari kemungkinan ada peleburan, tapi di prosa dia menyadari perbedaan di antara dua entitas ini. Jangan-jangan dua-duanya disadari oleh Hasan Mustafa atau memang dilakoni oleh Hasan Mustafa. Saya nggak tahu. Tapi kira-kira ada kesan seperti itu. Juga seringkali pengalaman mistik itu digambarkan sebagai serangkaian hal yang paradoksal, saya kira, di dalam dangding-dangding Hasan Mustafa ini. Ini ada kinanti yang seperti yang tadi contohnya dibacakan oleh Ibu Eti, yang bunyinya sepanjang neangan kidul kalerdei kalerdei, sepanjang neangan wetan kulondei kulondei, sepanjang neangan aya uhdi uhdi. Sepanjang mencari selatan senantiasa utara dijumpa, sepanjang mencari timur senantiasa barat didapat, sepanjang mencari ada senantiasa tiada didapat. Nanti dia balik lagi, sepanjang mencari tiada selalu kau dapat ada. Terus gitu. Jadi ngalantung memeh ngalantung, berjalan sebelum berjalan, mandub mundur sebelum maju mundur, mencari sebelum mencari, tiba di tempat berangkat. Nah ini yang lebih luar biasa menurut saya. Nepi kamemehna indit, agak sulit dimengerti. Nepi kamemehna indit, kita sampai ke tempat sebelum berangkat. Hanya bisa digambarkan secara visual saya kira dengan mengambil garis melingkar dari satu titik
dan tidak akan berakhir di titik yang awal. Jadi tepi kami mehna indit. Jadi kita harus sampai ke tempat sebelum kita berangkat. Gimana ya? Jadi geraknya melingkar. Tiba di tempat berangkat, datang sebelum hengkang, pergi sebelum dimulai. Kayak gitu. Jadi saya mendapat kesan kadang-kadang pengalaman mistik digambarkan sebagai pencarian yang tiada akhir dalam gerak melingkar dan penuh dengan paradoks. Juga saya melihat hal lain di dalam pengalaman mistik Hasan Mustafa. Kebetulan saya membantu seorang antropolog dari Monash University untuk menginterpretasikan tulisan Hasan Mustafa ke dalam bahasa Inggris. Teman saya itu semula menyangka bahwa karena Hasan Mustafa ini orang Islam, maka tulisan-tulisannya pasti sepenuhnya pengaruh Arab semata gitu ya, dan tidak ada pengaruh di budaya yang non-Islam atau pra-Islam. Saya tunjukkan hal yang sama sekali sebaliknya. Saya kira saya kemudian saya ajak teman saya untuk membaca bahwa banyak sekali tulisan Hasan Mustafa yang mengambil bahannya dari Hasanah pra-Islam, termasuk dari Hasanah cerita yang ada di Jawa Barat sebelum Islam, termasuk istilah-istilahnya, sebutan-sebutan tokoh-tokoh yang hidup di dalam mitologi mitologi Sunda. Dan nanti saya akan minta CRT untuk menutup uraian saya untuk membacakan ini, tapi saya akan menyampaikan beberapa hal lagi. Misalnya ya, dalam pelukisan pengalaman mistiknya, Hasan Mustafa memakai istilah Batara Guru, hal yang tidak berasal dari tradisi Islam. Sang Rumuhun, Sang Batara, Batara Wisnu Sejati. Tokoh-tokoh yang ada dari mitologi non-Islam sekalipun oleh dia dipakai, tetapi diberi konteks yang diberi hubungan atau kaitan yang sesuai dengan apa yang mau disampaikan oleh Hasan Mustafa, begitu ya. Nah, saya punya pertanyaan untuk menutup uraian saya yang mohon maaf tidak sistematis ini. Saya mengajukan satu pertanyaan yang saya sendiri belum dapat menjawabnya. Karena Hasan Mustafa mewadahi pengalaman mistiknya dalam bentuk pupuh, dan pupuh itu kita tahu ada 17 pupuh, dan masing-masing pupuh itu biasanya mewakili jenis pengalaman hati yang berbeda-beda. Maka saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah bentuk jenis-jenis pupuh yang diolah oleh Hasan Mustafa itu sejalan dengan suasana hati yang mau dia sampaikan dalam hal mistik? Itu saya belum dapat jawab, dan mudah-mudahan tidak ada yang bertanya seperti itu. Karena gini, Kinanti itu gini, kan kalau cinta-cintaan jarang sekali diwadahi dalam pupuh durma misalnya, ya, nggak mungkin. Biasanya asmarandana, ya. Kerinduan biasanya diwadahi dengan kinanti. Kalau kita pertengkaran, percekcokan ya dengan durma, gitu ya. Jadi saat masing-masing pupuh seolah-olah media menunjukkan pesannya sendiri, seperti kata Mikluhan. Jadi pupuhnya aja udah menyiratkan pesannya. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau Mustafa memang memilih asmarandana, kinanti, sinom dan sebagainya itu sesuai dengan suasana hati mistiknya atau enggak? Saya nggak tahu, karena saya nggak tahu. Mudah-mudahan tidak ada yang tanya seperti itu. Tapi untuk menutup uraian saya mempersilahkan CETI membacakan yang mana, asmarandana. Ya, asmarandana Hariring nu Udang Gering, yang isinya mengkritik, menurut saya seperti mengkritik alam santri.
dinyarana kuring santri sapeda bisa ngajina dinyarana alim kahot pedah getol ngawurukna dinyarana bijaksana sepeda mulus rahayu puguh sagala turunan barodona alam nyantri tacan kitab tacan Quran tacan daraek masantren tacan agama drigama kaula era parada sirunga momore dapuran kemanusaan dapuran kemanusiaan. Sangka mereka aku santri hanya karena bisa mengaji. Sangka mereka alim kawakan karena geto menggurui. Sangka mereka bijaksana hanya karena selamat sejahtera. Jelas segala keturunan. Bodohnya alam menyantri, belum kitab, belum Quran, belum mau masuk pesantren, belum agama, belum hukum. Sungguh aku malu, tunas mengabaikan rumpun kemanusiaan. Saya kira hanya itu yang baru dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum. Nama saya Nano dari Bogor. Saya hanya ingin sedikit menambahkan atau bukan menambahkan, ya, mengomentari bahwa dari syair-syair atau dari dangding yang dibacakan tadi, saya melihat bahwa Hasan Mustafa memang seorang pengagum atau pengikut Wahdatul Wujud. Karena ketika misalnya dia mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin ada tanpa hamba dan hamba tidak mungkin ada tanpa Tuhan, itu bicara tentang Tuhan di level nama-nama, ya. Karena Tuhan di level zat itu berbeda dengan level nama-nama manifestasinya terus turun ke bawah. Tuhan di level nama seperti nama yang disembah misalnya, itu memang tidak akan ada kalau tidak ada yang menyembah. Tuhan pemberi rezeki misalnya, tidak akan ada nama pemberi rezeki kalau tidak ada yang meminta rezeki dan sebagainya. Kemudian saya juga melihat bahwa dia jelas-jelas juga berbicara tentang manifestasi Tuhan yang beragam, yang luar biasa, ya. Bahwa Tuhan memang, bahwa yang hakikinya ada memang Tuhan, tetapi dia bermanifestasi dalam berbagai hal, bahkan ke level yang paling materi sekalipun. Karena itu dia bicara misalnya tentang abdi kalindih Gusti, Gusti kalindih abdi. Di sini jelas bahwa dia berbicara tentang bagaimana luar biasanya tajali atau manifestasi Tuhan di alam kosmik ini. Dan ini yang mungkin jarang diungkapkan karena ada kesalahpahaman tentang Wahdatul Wujud ini. Sering orang menganggapkan bahwa Tuhan disamakan dengan makhluk. Itu adalah panteisme, bukan panenteisme, ya. Karena itu dalam prosa yang berbeda, yang seperti Pak Hawe katakan, Hasan Mustafa pun bicara tentang distingsi perbedaan.
Di sini juga Hasan Mustafa bicara tentang di level bahwa memang di level zat memang zat tidak diketahui, zat Tuhan sama sekali tidak bisa masuk ke dalam pikiran, bahwa Tuhan memang harus dialami. Ya. Kemudian saya tertarik dengan Hasan Mustafa ini karena memang saya pertama juga orang Sunda ya. Kedua, bahasa-bahasanya sangat sering saya dengar ketika di Saweran misalnya. Itu rupanya syair-syair beliau ya. Saya baru sadar itu. Sejak kecil saya sering mendengar ini di dalam acara-acara Sunda, misalnya, keluarga atau apa. Rupanya syair-syair beliau. Dan saya sadar bahwa beliau rupanya pengagum Ibnu Arabi dan menyampaikannya dalam bahasa sastra puisi. Dan ini rasanya kita juga perlu mempelajari lagi, artinya bahwa wahdatul wujud tidak seperti yang disalahpahami orang-orang literalis. Begitu aja. Terima kasih. Ingin bertanya ini. Jadi mungkin referensi saya saja yang kurang ya, tapi dibanding seperti tokoh Hamzah Mansuri atau Ronggo Warsito, saya menemukan nama-nama itu pada saat saya SD belajar buku sejarah, kemudian SMP, SMA. Tuh nama-nama itu selalu ada gitu. Tapi Hasan Mustafa ini saya baru ngerti itu sekitar setahun yang lalu, dan saya baru dengar ada dua karya ilmiah disertasi atau tesis di Unpad soal Hasan Mustafa, dan saya belum baca itu gitu. Maksud saya gini, ini tokoh ini kenapa kayaknya nggak masih asing gitu. Baik, terima kasih. Saya akan berusaha berbicara menanggapi dua tanggapan barusan. Saya ingin memulai dari yang paling akhir. Ya, tahun 74 Hasan Mustafa mendapat anugerah dari Presiden Republik Indonesia. Anugerah seni atau apa semacam begitu, dan di dalam anugerah itu setahu saya disebutkan Hasan Mustafa sastrawan daerah Sunda. Itu pengakuan yang buat saya menarik ya, istilah sastrawan daerah Sunda. Di satu pihak ada mulai sejak tahun 70-an barangkali ya, di lingkungan yang lebih luas dari Jawa Barat, seolah-olah mulai ada semacam pengakuan atas pencapaian Hasan Mustafa, tapi dengan sebutan sastrawan daerah Sunda, seolah-olah orang mempertegas penyempitan pengaruhnya. Kebesaran masalah Mustafa memang terletak pada kebesarannya, saya kira, karena dia sastrawan daerah Sunda. Itu artinya sastrawan yang menulis dalam bahasa Sunda, dan bahasa Sunda tidak seperti bahasa Melayu yang digunakan Hamzah Mansuri ya, yang mungkin lebih dekat hubungannya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Sunda yang digunakan Hasan Mustafa sudah tidak sedekat Melayu dengan bahasa Indonesia, juga bahasanya kalau menurut saya edun sekali ya, jadi bahasanya luar biasa. Agak sulit diterjemahkan ke dalam bahasa lain kecuali menghasilkan atau menimbulkan hal-hal yang menggelikan gitu ya. Sampai sekarang penerjemahan karya Hasan Mustafa ke dalam bahasa Indonesia belum dilakukan. Sudah sebetulnya ada beberapa patakonan dan jawabnya itu diterjemahkan oleh Ayub Rosidi pada tahun sekitar 70-an ya. Tapi itu prosa Hasan Mustafa di dalam bentuk dialog mengenai beberapa masalah keagamaan, disampaikan dalam bentuk tanya jawab. Jadi ada pertanyaan dijawab oleh Hasan Mustafa, pertanyaan dijawab. Ada 114 atau berapa gitu ya, patakonan dan jawabnya. Jadi 114 pertanyaan dan jawabannya. Itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan satu lagi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari Hasan Mustafa juga tahun 70-an dan awal 80-an, itu bab adat-adat urang Priangan dan Sundaliana Tieta.
Jadi uraian Hasan Mustafa mengenai adat istiadat orang Sunda. Prosa. Jadi yang sudah diterjemahkan baru sedikit sekali dan itu pun prosanya. Padahal menurut saya karangan yang paling penting dari Hasan Mustafa adalah dangdingnya. Dangding ini saya kira memerlukan suatu persiapan yang lebih banyak untuk bisa dimungkinkan tersampaikan di dalam bahasa lain. Ya untuk sementara kita mungkin bisa mengadaptasikan dulu, karena kalau harus menerjemahkan sesuai dengan langgam pupuhnya masing-masing sulit ya, terutama ketika harus. Kalau soal kosakata jumlah suku kata yang umumnya 8 sampai 12 itu saya kira tidak terlalu sulit. Kita bisa mencari satu kata di dalam bahasa Indonesia yang memenuhi tuntutan suku kata. Tapi yang sejauh yang saya alami yang lebih sulit itu menyesuaikan urutan bunyi akhir dari larik-larik. Nanti kan harus apa tadi i a itu kadang-kadang sulit. Kalau saya hanya bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi tuntutan jumlah suku katanya aja, tapi kalau untuk tuntutan melodinya agak susah. Jadi sementara saya kira perlu ada penerjemahan. Jadi mungkin salah satu jawabannya masih sangat banyak karya Hasan Mustafa yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa lain, ke dalam bahasa Indonesia khususnya. Saya sendiri dalam 2 tahun terakhir membantu Dr. Julian Meli itu juga belum rampung, berupaya menerjemahkan lagi-lagi prosa dari Hasan Mustafa, karena kami pikir itulah yang baru kami dapat lakukan sekarang. Itu pun belum lampu. Gelaran Sasaka di Keislaman. Jadi uraian mengenai jalan keislaman menurut Hasan Mustafa. Kami masih bolak-balik mengoreksi lagi, terutama karena uraian Hasan Mustafa itu dibuat dalam bentuk yang unik sekali, dalam bentuk kiri dan kanan seperti jadi 2 kolom. Yang satu pendapat mengenai Islam misalnya, kolom yang kiri itu berpendapat demikian, kolom yang kanan mengimbangi pendapat kolom yang kiri dengan sama-sama argumentatif. Saya kita bingung kalau baca itu. Ini sebetulnya Hasan Mustafa nyuruh kita gimana gitu ya. Ini kata si malaikat, tapi ini kata si iblis. Jadi malaikat punya argumen, iblis juga punya. Jadi kayak gitu. Jadi dibikin kayak 2 kolom. Itu menarik sekali dan memang tidak mudah menerjemahkannya. Saya kira perlu persiapan, apalagi dangdingnya. Untuk diketahui kayak 2 kolom seperti ini. Ini semacam adu argumen, dua kolom ini semacam dialog dan sama-sama menyampaikan argumen yang berbeda-beda, yang seimbang. Misalnya seperti argumen iblis dan malaikat, argumen si baik dan si buruk, argumen si soleh dan si si ingkar dan sebagainya. Diuraikan detail sekali. Yang kedua perlu dicatat, sebagaimana dipaparkan Ayub sendiri, sebetulnya yang tersebar luas dari dan seputar Haji Hasan Mustafa, termasuk oleh para pengagumnya. Tahun 70-an konon ada pengagumnya yang menamakan diri Galih Pakuan. Itu kebanyakan anekdot mengenai Hasan Mustafa dan bukan puisinya. Baru buku Ayub ini terbit tahun 89 ya, 89 hasil penelitian ke Eropa, ke Leiden, ke tempat-tempat lain perpustakaan di sini, ngumpulkan mana sih dangdingnya orang ini, kok banyak sekali dibicarakan, kok seperti hebat tapi karyanya mana. Nah, para pengagum Hasan Mustafa paling suka berbagi berbagi anekdot mengenai beliau, seperti dia lagi ngapain kayak gitu ya. Misalnya salah satu anekdot mengatakan sepulang ceramah ada orang memberikan uang kepada Haji Hasan Mustafa sambil mengatakan ini untuk ongkos delman gitu. Jadi uangnya banyak sekali tentu saja.
Begitu sampai di tempat tujuan, seluruh uangnya memang dikasihkan ke kusir delman. Ini amanat pemilik rumah, ini untuk ongkos delman, kayak gitu. Tapi puisinya baru belakangan, dikumpulkan, dibaca, dan ternyata tidak mudah. Jadi bukan hanya di kalangan publik Indonesia, di kalangan publik Sunda sendiri, saya kira yang benar-benar mengenal karya Hasan Mustafa mungkin masih sedang tumbuh. Paling sejak tahun 80-an akhir ke sini kita mulai ada minat terhadap Hasan Mustafa. Dan saya pribadi merasa perlu adanya upaya penerjemahan paling tidak ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu dangdingnya saja misalnya. Ya memang berat, tetapi harus segera. Kalau enggak kita kekurangan bahan untuk melihat pertumbuhan puisi mistik di Nusantara. Karena itu saya yakin nanti akan terlihat persambungannya di mana, perpecahannya di mana dan sebagainya. Jadi jawaban saya untuk sementara barangkali karena memang faktor kebahasaan dan kedaerahan yang dicerminkan di dalam penghargaan Presiden RI tadi. Kedua, barangkali orang menghadapi Hasan Mustafa dengan cara yang tidak mudah juga, uneasy juga, terutama karena dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Snuk Hurgronya pada zaman kolonial. Saya kira pemahaman Snuk Hurgronya mengenai Islam di Nusantara, khususnya di Aceh, menurut dugaan saya berasal dari andil Hasan Mustafa yang cukup besar. Jangan-jangan tulisan Snuk mengenai Aceh sendiri mengandung banyak sumbangan Haji Hasan Mustafa, meskipun barangkali tidak disebutkan di dalam karangan itu. Hasan Mustafa sendiri diajak keliling di Pulau Jawa, lalu sebelum pergi ke Aceh untuk membantu Tuan Senuk, dia nyebutnya di dalam dangdingnya, Tuan Senuk, maksudnya Snuk Hurgronya. Dan Hasan itu di Mekah pada periode yang sama atau? Iya, mereka kan bekerja sama. Enggak ketemu mungkin setahu saya bekerjanya di sini di Hindia Belanda. Mungkin pertama ketemunya barangkali di mana, di Mekah, mungkin ada yang menyebutkan, tapi mereka mengadakan perjalanan keliling Jawa, Pulau Jawa untuk mencatat aspek-aspek dari kehidupan masyarakat Islam di Nusantara. Lalu saya kira Hasan Mustafa pindah ke Aceh ya, jadi penghulu ya. 18 sampai 1895. 1895. Ya mereka bekerja bersama. Jadi Snuk dinikahkan oleh Hasan Mustafa kepada seorang tapi ini jadi melebar ke Snuk ya, kepada gadis anaknya Khalifah Apo, pejabat keagamaan Islam juga di Bandung, bawahan Hasan Mustafa. Jadi Snuk pernah menikah dengan perempuan Sunda dan masuk Islam itu sekiranya pada waktu itu. Jadi saya kira mungkin ada faktor itu juga, orang kurang genah juga menghadapi Hasan Mustafa ini. Itu yang ketiga mungkin ya kecenderungan pemikirannya. Kalau di lingkungan Sunda mungkin dianggap mahiwal, tidak terlalu mudah dipahami begitu ya. Yang saya pribadi menjadi tertarik dari Hasan Mustafa, tertarik di dalam arti heran. Kayaknya segala hal di mata Hasan Mustafa pada akhirnya hanya sampiran gitu ya, perlambang saja. Kayak mi'rajnya Nabi dari atau hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau buat saya sebagai pembaca buku, itu jelas realitas historis sosiologisnya jelas ada, tapi bagi Hasan Mustafa kayaknya itu nggak penting lagi. Yang penting ini bisa dijadikan simbol apa ini, jadi apa, siloka apa ini gitu, kayak gitu. Nah pemikiran kayak gitu kan menurut saya
mungkin tidak terlalu mudah untuk dijadikan populer di Indonesia. Itu karena barangkali Mas yang membuat kenapa nama Hasan Mustafa baru dikenal belakangan seolah-olah. Padahal dia itu hidup, dia wafat tahun 30 kan, 1930. Lahir tahun abad 19, 18 sekian. Jadi dia seperti kita juga hari ini. Dia hidup di antara dua abad, ya, melintasi dua abad. Tapi orang baru mengenal dan membicarakan karyanya kira-kira lebih dari 50 tahun kemudian setelah beliau wafat. Bahkan nama jalan PHH Mustafa sendiri sebetulnya mencerminkan ketidakkenalan pengelola Bandung terhadap Hasan Mustafa. PHH disingkatnya. Itu istilah singkatan yang aneh sekali. PHH maksudnya penghulu Haji Hasan. Kalau untung tidak dibaca almarhum Asmuni. Kalau dibaca almarhum Asmuni PHHH gitu ya. PHH Mustafa. Padahal lebih baik HHM, jalan HHM lebih bagus ya. Dan bulan lalu ada wartawan yang nelpon saya, Kang, apakah Hasan Mustafa itu sama dengan Hasan? Wah, itu bedanya jauh sekali. Yang satu pendiri Persis, yang satu Wahdatul Wujud tadi. Itu jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa mengalukan kerja lebih besar untuk memungkinkan Hasan Mustafa dikenal karya-karyanya oleh lingkungan yang lebih luas. Itu mengenai Wahdatul Wujud saya sendiri Pak Nono, saya tidak tahu banyak juga, masih baru baca-baca sih soal bagaimana Ibnu Arabi membahasakan cara dia melihat perjumpaannya dengan Tuhan. Tapi yang jelas kalau kita membaca dangding-dangding Haji Hasan Mustafa, memang kesan adanya pandangan yang mengidealkan peleburan antara si Abdi dan Gusti itu sangat kuat ya. Malah ada, kalau nggak salah saya tahu, lupa di dangding yang mana, menjadi tidak jelas lagi mana aing mana si lain gitu. Tidak jelas lagi siapa di antara kita ini, mana aku dan mana kamu yang mana dan aku yang mana gitu. Itu sampai begitu. Tapi kalau kita baca prosanya memang tetap dipisahkan lagi. Sampai-sampai saya menduga dua-duanya saya kira dihayati oleh Hasan Mustafa. Nah, hanya wadahnya yang lain-lain. Karena saya punya dugaan, sastra itu kan upaya memberi bentuk pada kesadaran yang dihayati. Itu yang paling susah. Ada satu kesadaran yang mau kita ungkapkan, bentuknya mana nih yang paling pas. Nah, mungkin kesadaran peleburan lebih pas dituangkan di dangding, sedangkan kesadaran pemisahan lebih pas dituangkan di dalam prosa begitu. Mungkin. Memang kontroversinya juga di situ. Saya ingin mengenang ingin mencatat satu karya Hasan Mustafa dalam bentuk prosa yang judulnya Mayar Kontan sekalian ngabekem gelap saleser, kira-kira begitu. Artinya membayar kontan sekaligus membungkam halilintar, ya. Membayar kontan sekaligus membungkam halilintar. Maksudnya apa sih itu? Ternyata isinya itu jawaban Hasan Mustafa terhadap sebuah surat kaleng yang namanya surat kaleng. Kita tidak tahu siapa yang mengirimnya. Serius sekali. Yang isinya menyerang Hasan Mustafa, dianggap menyebarkan agama yang sesat, agama yang sasar, aneh, bin mahiwal kayak gitu. Nah, Mustafa membuat jawaban yang panjang sekali. Mayar kontan sekaligus ngabekam gelap saleser. Itu menunjukkan bahwa pada zamannya saya kira apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan atau apa yang diucapkan oleh Hasan Mustafa
kiranya tidak selalu mendapatkan penerimaan yang baik dari lingkungan sekitarnya, terutama soal wahdatul wujud tadi. Apakah ini karena ada kekeliruan paham atau kesalahpahaman mengenai wahdatul wujud, ataukah karena sikap Hasan Mustafa sendiri? Tapi dari tulisan beliau yang tadi saya kutip, itu kita bisa melihat apa yang bergejolak di dalam zaman lingkungan sekitar Hasan Mustafa terhadap sikap yang dia perlihatkan sebagai seorang pemuka agama. Bayangkan waktu Hasan Mustafa baru diangkat jadi penghulu Bandung, beliau mengadakan pertemuan dengan sesama pemuka agama di wilayah otoritasnya. Para kiai-kiai itu dikumpulkan dan Hasan Mustafa bertanya, apa itu syahadat kira-kira? Tentu saja menyinggung pertanyaan itu untuk para kiai kan. Menurut Tuhan apa itu syahadat? Syahadat adalah kesaksian bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selalu dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Hasan Mustafa balik bertanya, memangnya kapan Tuhan bertemu dengan Allah dan bertemu dengan Muhammad? Lebih marah lagi para kiai waktu itu. Ya, Hasan Mustafa lalu mengatakan, kalau kesaksian kita diucapkan tanpa kita pernah melihat apa yang mau disaksikan itu, tidakkah kesaksian kita termasuk kesaksian yang palsu? Kira-kira begitu. Konon pertemuan kedua lebih sedikit kiai yang datang. Bisa dimengerti. Karena tersinggung, dan salah satu di antara sedikit adalah Kiai Kurdi, dan akhirnya mereka melakukan korespondensi artistik ya dalam bentuk dangding. Jadi mereka saling berkirim surat dalam bentuk dangding, kayak pacaran gitu ya, tapi isinya filsafat, tasawuf dan sebagainya. Jadi bagi Hasan Mustafa, iman itu dia mengatakan dalam tulisannya yang lain, Pak, bukan dalam bentuk dangding, Pak. Apa itu Islam? Islam itu bla 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 bla. Terus apa itu iman? Iman itu adalah percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada kata orang. Jadi kalau itu baru sekadar iman. Kalau menurut saya ada lagi tingkatan soleh. Soleh bukan hanya percaya pada kata orang. Dia berupaya sekuat tenaga memberi satu jaminan yang lebih kuat terhadap keimanannya, meskipun dia tidak melihat apa yang mau dia saksikan kayak gitu. Nah, waktu dalam penjelasan itu saya teringat pada kabar dia bertanya kepada para kiai itu yang menyangka syahadat mereka palsu semua gitu ya, karena hanya diucapkan sebagai iman yang percaya kepada kata orang semata. Bahkan Hasan Mustafa mengatakan orang-orang yang melakukan mungkin ritual Islam tertentu disebutnya baru sebatas agama jasmani gitu ya. Islam itu agama jasmani, belum sampai pada agama yang lebih ruhani. Ini lebih ngeri lagi. Jadi saya nggak tahu apa sejauh mana Hasan Mustafa dimungkinkan untuk bisa dikaji sekarang ini sehubungan dengan isi ajaran-ajarannya. Hanya kalau boleh saya usul, kalau akan diadakan upaya penerjemahan, selain dangdingnya, memang harus diimbangi dengan beberapa prosa yang berkaitan dengan renungan keagamaannya, khususnya gelaran di Sasakadi, gelaran Sasakadi keislaman. Sebab gelaran itu berisikan renungan beliau mengenai jalan yang harus dilalui atau yang akan dilalui atau lazim dilalui oleh orang yang menempuh iman keruhanian Islam, dari tingkat iman sampai ke tingkat kurbah nanti. Dan di situ menarik bagaimana Hasan Mustafa juga di dalam prosanya mengolah idiom-idiom lokal yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Misalnya lewat gambaran tangkal kaum, tangkal 6 atau tangkal Tanjung. Dia menyebut misalnya tangkal Tanjung nyatana Sidratul Muntaha.
Jadi yang disebut Sidratul Muntaha itu diibaratkan, dilambangkan dengan tangkal Tanjung. Tangkal Tanjung masih banyak tumbuh di Bandung sampai sekarang. Itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih dari paparan yang cukup ya lengkap tentang Dangding Dung Hasan Mustafa ini. Tapi saya dari tadi belum mendengar tentang sebenarnya siapa atau apa, gimana yang mempengaruhi pemikiran atau dangdingnya Hasan Mustafa ini sampai kemudian dia mempunyai apa namanya pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa ya. Jadi apalah istilahnya, mau terpengaruh oleh Wahdatul Wujud atau apapun namanya. Karena dari tadi saya cuma mendengar bahwa bahwa Hasan Mustafa misalnya ya bergaul dengan apa namanya maksudnya saya belum menemukan siapa sih sebenarnya atau apa sih yang mempengaruhi pemikiran dari Hasan Mustafa ini sehingga dia mempunyai dan bisa merumuskan kata-katanya yang luar biasa ini. Itu aja. Bertanya Pak, halo. Tidak serius Pak, hanya tanya beberapa poin saja. Itu kalau apa namanya? Mustafa atau Mustafa namanya? Kalau saya Mustafa. Ya. Itu kalau bicara dengan Suluk Bergronya bahasa Belanda atau bahasa Sunda? Bicara dengan siapa? Suluk Bergronya dia bicara dalam bahasa Sunda atau bahasa Belanda. Jadi apakah Suluk Bergronya itu bisa bahasa Sunda? Saya kira bahasa Melayu Pak. Tapi disisipi bahasa Belanda dan juga Arab. Bahasa Melayu. Dua-duanya bisa bahasa Melayu. Bisa saya kira. Arab juga. Tadi dikatakan Mustafa Pak ya? Mustafa. Bisa bahasa Jawa. Bisa. Ya. Ada tulisannya dalam bahasa Jawa. Ada judulnya, sebentar Pak ya, saya lupa. Mila Ningsun Mider Underpati Dangdang Gulung. Jadi dapat ya Pak ya? Ya. Mila Ningsun Mider Underpati Sunmulati Wekasing Anggesang Nuyanora Manggih Mangke dan seterusnya. Itu dalam saya kira bahasa Jawa. Itu dangding juga dalam langgam dangdang gula. Dan ini juga saya kira teruskan Pak. Satu lagi mengenai apa sendiri. Nama HW ini HW atau terus nama HW? Saya rasa mendengar nama itu maaf Pak. Yang HW itu ayah saya, yang HW saya. Kebiasaan teman-teman nyebut menyingkat nama harusnya H titik W titik. Iya. Lebih baik bisa dibaca HW. Haji. Saya takut diketahui sebagai haji. Dulu malu saya. Jadi HW aja lebih jenak gitu. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Hasan Mustafa dari mana dulu? Yang Jawa tadi apa ya? Mila Ningsun Mider Underpati. Dan menurut ini dangdang gula, mungkin ada teman-teman yang bisa bahasa Jawa, ini mungkin menarik apa isinya gitu ya. Hanya terdiri dari 52 bait, tidak terlalu panjang. Saya kira bisa dibaca dalam beberapa menit ya. Lalu kita berbagi apa isinya. Dan menurut catatan Pak Ayib, beliau juga menulis risalah di dalam bahasa Arab, tetapi sampai sekarang belum ada yang menemukan bahannya. Dan beliau menulis dengan aksara kayak Arab gundul gini Pak, apa namanya? Arab pegon ya. Tapi ada juga yang pakai Latin. Waktu tulisannya di Aceh, beliau menggunakan aksara Latin dalam bahasa Melayu. Itu. Lalu untuk Ibu, sejauh yang terlaba dari dangdingnya yang mengenai riwayat beliau sendiri,
terutama yang bagian-bagian yang menyinggung Hasan, pengalaman Hasan Mustafa di Tanah Suci, itu memang disebutkan beberapa nama yang menjadi orang tempat beliau mengaji istilahnya atau berguru. Tetapi nama-nama di antara nama-nama itu saya tidak menemukan Ibnul Arabi atau nama-nama sufi yang terkenal pada masanya. Malah yang banyak disebutkan oleh Hasan Mustafa di dalam dangding riwayatnya itu adalah nama-nama guru di pesantren-pesantren lokal yang pernah beliau datangi, baik di Jawa, baik di Tatar Sunda, di tanah Jawa, dan di Madura saya kira. Jadi Hasan Mustafa itu mengaji sejak masih anak-anak di wilayah Priangan, itu beberapa pesantren gitu, lalu pindah sampai ke Jawa Timur, dari situ sampai ke Madura, dan dia menyebutkan nama-nama guru yang kelihatannya kalau kita mendudukan diri sebagai pembaca puisi, nama-nama itu kok memberi pengaruh yang cukup kuat kepada apa yang beliau lakukan kemudian. Misalnya di sini disebut di Kiara Koneng ada Mbah Haji Hasan Basari. Kita nggak tahu siapa ini gitu ya. Hasan Basri, ada Juragan Sukabumi. Juragan itu kadang-kadang juga dipakai untuk memanggil kiai ya, pangersa, juragan dan sebagainya. Lalu di Mekah ada Syekh Mukri. Saya nggak tahu Syekh Mukri siapa gitu. Syekh Mukri, tempat dia belajar Fatihah katanya. Harita ngan bebenangan atahiyat jeung Fatihah di Syekh Mukri. Waktu itu aku hanya baru mendapat atahiyat dan Fatihah dari Syekh Mukri. Jadi tidak disebutkan nama-nama nama-nama sufi besar di dalam dangding itu. Hanya disebutkan beberapa nama-nama yang mungkin kiai setempat gitu, tempat beliau mengajar. Saya sendiri tidak tahu apakah sejauh mana Hasan Mustafa terpengaruh oleh ajaran-ajaran sufi, guru-guru sufi sebelumnya di dalam dangding-dangdingnya. Hanya dalam sampai batas tertentu barangkali kita merasakan adanya kecenderungan yang sama, sebagaimana yang kita temukan pada tulisan-tulisan guru-guru sufi yang lain. Itu aja Bu. Atau mungkin perlu penelitian lebih jauh. Oh ya, tadi disertasi memang bukan hanya tadi ada yang menyebutkan ada yang menulis 2 disertasi mengenai Hasan Mustafa, ada juga disertasi di Syarif Hidayatullah, juga di Sunan Gunung Jati ada orang mulai nulis disertasi mengenai Hasan Mustafa. Dan biasanya bahan-bahan yang diambil didasarkan juga dari hasil penelitian Aib Rosidi yang tadi saya sebutkan. Yang perlu kita tahu itu memang sejarah peran Hasan Mustafa di dalam zaman kolonial, hubungan beliau dengan Senupur Gronya, peran beliau sebagai pejabat keagamaan, posisi beliau sebagai pujangga, penyair dan sebagainya. Itu belum banyak diteliti, baru dibicarakan di tingkat anekdot atau di kronik yang belum lengkap gitu. Yang kedua soal siapa yang mempengaruhi memang renungan-renungan mistik Hasan Mustafa, terutama yang tertuang di dalam dangding-dangdingnya. Yang menarik adalah bagaimana dangding diperbaharui oleh Hasan Mustafa. Nah, itu adalah fokus perhatian saya sendiri ke situ. Bagaimana dangding mendapat semacam sentuhan baru sejak Hasan Mustafa. Dangding kok seperti jadi ada nafas keagamaannya sejak Hasan Mustafa. Dangding sendiri kan bukan
bukan tumbuh, bibitnya bukan dari tanah Sunda, dia diserap dari pengaruh kebudayaan Jawa oleh lingkungan budaya Sunda. Lalu kemudian orang Sunda mengolah dangling yang dia serap dari kebudayaan Jawa itu dengan caranya sendiri. Jadi kalau misalnya kita baca Patok Kaning Nyekaraken karya Raden Harjowirogo ini, aturan-aturan persajakan yang berlaku di dalam pupuh di dalam bahasa Jawa tidak terlalu berbeda dengan yang berlaku di dalam sastra Sunda. Misalnya untuk kinanti di sini juga berlaku oktosilabik, hanya bunyi akhir dari tiap-tiap lariknya itu masing-masing u, i, a, i, sama, sebetulnya sama dengan yang di Sunda. Ya hanya beda bahasanya aja. Jadi Patok Kaning Nyekaraken, patokan apa ya? Patokan membuat lagu di dalam bahasa Jawa, maksudnya pupuh. Ini terbitan tahun berapa ya? 52. Jadi nah orang Sunda punya caranya sendiri untuk mengisi dangling yang dia serap dari kebudayaan lain. Ini yang menarik menurut saya, bagaimana di Nusantara terjadi pergaulan budaya, di mana satu lingkungan budaya memberi masukan ke lingkungan budaya yang lain, termasuk kemudian dari hasil percampuran itu tumbuh juga pengalaman-pengalaman yang mulai diwadahi di situ, tidak terkecuali pengalaman mistik sebagaimana yang kita lihat dari Hasan Mustafa. Jadi bagi Hasan Mustafa, dangling itu sepertinya, kalau saya membaca setiap dangling-danglingnya, itu seperti seolah-olah si dangling itu terlontar spontan aja gitu dari renungan mistisnya. Saking menyatunya tradisi mengubah dangling di dalam dirinya. Kalau kita mungkin sekarang harus hitung-hitung lagi kan, kira-kira kalau pakai ini supaya bunyi akhirnya i harus gimana, supaya bunyi akhirnya a bagaimana. Di Mustafa seolah-olah dangling tuh muncul gitu aja. Jadi seperti uap, saya selalu bilang seperti uap. Jadi danglingnya itu seperti uap yang muncul sendiri dari moncong ceret manakala air sudah mendidih, manakala renungan mistik sudah mendidih di dalam dirinya, si danglingnya seolah menguap sendiri keluar begitu. Nah, kita sekarang sudah terlepas dari, maksud saya lingkungan saya sekarang sudah terlepas dari zaman keemasan dangling tentu saja. Dan kalau sekarang harus mereka kinanti atau asmarandana, tentu harus ngitung-ngitung, susah sekali gitu ya. Saya aja nerjemahkan beberapa contoh untuk kepentingan forum ini. Ini saya bolak-balik ngitungin supaya jadi 8 gitu ya. Rasanya tembang sempurna 8, biar oktosilabik begitu. Kalau dia kan mungkin udah muncul gitu aja. Nah, sebagai dampak yang cukup menonjol di dalam sastra Indonesia itu kan Priangan Si Jelita karya almarhum Ramadan Kahar. Jelas itu. Pada beberapa baitnya coba itu ada pengaruh kinanti Sunda di situ dan mencoba oktosilabik si langgam ini. Seruling di pasir ipis gitu ya, merdu tembang mengalun di antara dua kaki, burang-rang tangkuban parahu dan seterusnya. Itu kelihatan sekali pengaruh dangling Sunda di dalam sastra Indonesia. Saya nggak tahu apakah ini karena Ramadan lahir di Jawa Barat ataukah ada sebab lain. Tapi yang jelas dangling itu kelihatannya pernah punya pengaruh yang cukup kuat di dalam sastra di Jawa, tidak terkecuali di Jawa Barat. Itu barangkali Mas Guntur, kalau mungkin ada. Saya diri saya sudah pengen minum. Ibu Eti, Cik Eti mau nggak? Oh, ada yang ya.
Tante Atep mungkin ini ada teman Atep Kurnia dari dia banyak mendata sastra seni. Terima kasih. Saya akan menanggapi yang tadi Pak Nunu tanyakan, katakan mengenai lagu sawer yang dalam sawer pengantin itu. Oh iya. Itu sebetulnya dalam sawer pengantin itu tidak ada yang memakai lirik-lirik dari Hasan Mustafa. Pertama karena liriknya sulit dicerna. Kedua, untuk sawer pengantin itu biasa banyak sekali naskah-naskah sawer yang dibuat oleh para pengarang atau para juru sawer. Jadi kalaupun tadi seperti yang saya tembangkan itu seperti dalam sawer, itu hanya sama lagunya saja, nadanya saja, karena dalam Pupuh Kinanti itu terdiri bisa ditembangkan dalam beberapa lagu, diantaranya lagu Kidung yang biasa dipakai dalam sawer pengantin. Itu saja, terima kasih. Ini saya nambahin aja soal tadi perjalanan keliling budaya itu sebenarnya dilakukan oleh Snoop Gronje dengan Hasan Mustafa itu tahun 1893 sebelum Haji Hasan Mustafa jadi penghulu Bandung. Sebab jadi penghulu Bandung itu baru tahun 1895 sampai 1918 gitu aja. Gitu. Saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa selain mengucapkan terima kasih atas kesabaran saudara sekalian menyimak uraian kami. Mudah-mudahan kuliah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.